wasn't reading. She wasn't reading. It wasn't eating. Ya, we weren't reading. They weren't reading. Berarti pada saat tertentu di masa lalu, saya sedang tidak membaca. Atau dia sedang tidak membaca. Oke. Nah, kemudian bentuk interrogatifnya atau bentuk kalimat tanyanya seperti halnya present continuous, maka to be-nya akan mengawali kalimatnya, ya. Was I reading? Were you reading? Was he reading? Was she reading? Was it eating? Were we reading? Dan were they reading? Ya, bentuk pola ini tidak akan berubah walaupun nanti ada kata tanya di depan, ya. What was I reading misalnya? When were you reading? Ya, why was he reading? Jadi kata tanya akan di depan dan diikuti oleh pola kalimat tanya seperti ini. Oke, so far ada pertanyaan Bapak Ibu? Any questions? Nanti saya akan kasih tambahan notes ya, tambahan catatan. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu kalau tidak ada. Oke, nah ini adalah penggunaan kapan kita menggunakan past continuous. Ya, jadi dia ada beberapa. Yang pertama adalah to talk about an action that had already started and was still continuing at a particular time. Jadi pada saat tertentu di masa lalu itu masih terjadi dia, belum selesai, ya, yang sedang dilakukan pada saat itu belum selesai pada saat itu. Misalnya ada keterangan waktunya yang konkret seperti ini, ya. At 8 o'clock, ya, 8 o'clock tadi pagi atau tadi malam gitu, I was sleeping. Atau misalnya I was eating atau I was having breakfast at 7 in the morning. Ya, jadi pada saat itu waktu tertentu jam 7 saya sedang sarapan. Of course we are talking about the past. Kalau yang sekarang kita pakai yang present, yang sedang kita lakukan sekarang. Ya, itu dia perbedaannya. Jadi tentang sesuatu ya, aktivitas yang sedang berlangsung atau belum selesai di masa waktu tertentu pada saat lampau. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, nah berikutnya penggunaan past continuous juga untuk mendescribe an unfinished action that was interrupted by another event or action. Jadi ada satu activity, satu action ya yang sedang berlangsung, belum selesai, di tengah-tengah dia sedang berlangsung, ada muncul event berikutnya atau activity atau action berikutnya. Ya, contohnya, I was watching TV when she phoned. I was watching TV when she phoned. Ini bentuk si past continuous-nya nih. Saya saat itu sedang menonton TV ketika dia menelpon. Ya, jadi ada action yang pertama yang dalam bentuk past continuous-nya, dan kemudian waktu tertentu yaitu action keduanya yang interrupted, yang dalam tanda kutip mengganggu ya di tengah-tengah ketika dia belum selesai, dalam bentuk past simple. Ya Bapak Bu, when she phone, ketika dia menelpon. Nah, action keduanya ini dalam bentuk past simple. Nah, nanti saya jabarkan lagi di words biar lebih jelas. Kita lihat ininya aja dulu. Oke, itu yang use keduanya, ya, penggunaan keduanya. Nah, selain itu, past continuous juga digunakan to describe two actions that were both continuing at the same time in the past. Jadi menyebutkan atau menjelaskan dua action atau dua activity yang kebetulan berlangsung bersamaan, ya, secara bersama-sama di masa yang sedang berlangsung di masa tertentu di masa lalu. Ya, contohnya, while I was reading, Mary was sleeping. Ini harusnya koma ya Bapak Ibu. While I was reading, Mary was sleeping. Atau Mary was sleeping while I was reading, bisa aja ya. Nah, dalam hal ini kedua kalimat yang menjadi satu, dua aktivitas yang disebutkan, maka dalam bentuk dua-duanya sama, yaitu bentuk past continuous, sama-sama pakai to be kedua, sama-sama pakai verb in. Kalau tadi kan yang satu verb in, to be dua plus verb in, yang satu past simple. Kalau ini sama-sama pakai past continuous dua-duanya. Oke ya. Oke, nah ini salah satu notes-nya.
When you talk about things in the past, when is most often followed by the simple past, whereas while is usually followed by past continuous. Jadi di dalam penggunaan past continuous ini ada penggunaan when dan ada penggunaan while, Bapak Ibu, sebagai kata sambungnya, ya. Nah, when itu digunakan when itu akan selalu diikuti oleh kalimat yang bentuknya past simple, yang bentuknya pakai verb 2, ya, atau dengan to be 2. Sedangkan yang while padahal artinya ketika juga, ya, sama-sama ketika. Tapi kalau while ini pada past continuous dia selalu diikuti oleh yang in, Bapak Ibu. Kalimat yang menggunakan verb in itu yang past continuousnya. Ya. Jadi sama-sama ketika atau during that time, di saat itu. Contohnya ada I was writing an email when my computer went off. Saya sedang menulis email ketika komputer saya mati. Atau bisa dibalik. Ya, while I was writing an email, my computer went off. Ketika saya sedang menulis email, komputer saya mati. Bedanya hanya ada koma nih. Kalau dia ada when atau while-nya di depan, harus ada koma untuk memisahkan dua klausanya. Ya. Ini pengertiannya sama, ya Bapak Ibu. Kita lihat when diikuti oleh kalimat yang pakai past simple dan while diikuti oleh kalimat yang ada verb in-nya. Itu. Oke, ini saya coba jelaskan dulu di dalam words. Ya, lihat. Kalian kasih contoh. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Miss. Oke, ya, ini jadi tadi saya coba jelaskan lebih detail mungkin dengan bahasa Indonesia di sini, ya. Yang membicarakan tentang aktivitas yang sedang berlangsung atau belum selesai di suatu masa tertentu di masa lampau. Oke. Kemudian ini adalah bentuk Oke, so ini adalah formulanya. Going to put it in gray. Ya, rumusnya ya dalam bentuk kalimat positifnya dan kalimat negatif serta kalimat tanyanya. Oke, so for example tadi ada contohnya kan, I was reading, ya, maka negatifnya menjadi I was not, atau kalau tadi disingkat menjadi wasn't, seperti ini, ya. Verbnya harus dalam bentuk ing tetap. Nah, sekali lagi saya mengingatkan sama halnya seperti present tense, to be-nya ini tidak boleh ditinggalkan ya Bapak Ibu. I reading gitu aja, nggak cukup, ya. Kenapa? Karena kalau cuma sudah gitu kita nggak tahu apakah itu sedang terjadi sekarang atau yang sudah lewat pada saat tertentu di masa lalu. Maka to be itu penting, harus ada. Oke. Nah, bentuk the interrogative atau kalimat tanyanya actually was actually start with the to be. Was I reading? Nah, jawabannya kalau yes, I was. Kalau iya, atau kalau tidak, no, I wasn't. No, I was not. Ini short answer-nya. Ya, kalau mau diperpanjang silakan. Yes, I was reading. No, I wasn't reading. Okay, so this is the example. So misalnya lagi like this. She was eating. Maybe she was not eating. Okay, and the question becomes, was she eating? Yes, she was, or no, she wasn't.
Oke, nah ini tadi ya basicnya secara general bentuk kalimat past continuous atau past progressive. Ya, ini juga saya kasih past continuous atau past progressive karena dia sama aja artinya. In progress dia kan, belum selesai, yang masih berlangsung. Oke, nah sekarang tadi kita masuk ke bagian penggunaannya untuk apa saja, the uses ya of past continuous. Penggunaannya untuk apa saja? The first one adalah this one ya, about activity atau tentang aktivitas yang sedang berlangsung atau belum selesai di satu masa tertentu di masa lampau ya. This is basically the general idea ya, ide umum tentang si past continuous itu sendiri. Okay, for examples, I was studying at 8 o'clock. Ya, jadi ada waktu konkretnya, bisa pakai waktu yang konkret yang kelihatan dengan jelas. Oh jam 8, oh jam 9 dan seterusnya. Ya, I was studying at 8 o'clock. Jadi tadi tuh jam 8 atau semalam jam 8 saya sedang belajar. Okay. And then misalnya they were eating at a fast food restaurant during lunchtime misalnya. Ya, pada saat makan siang mereka sedang makan di fast food restoran fast food. Ya, jadi masih ada keterangan waktu konkretnya. Ya. And then for example around 10 p.m. for example ya, Cindy was listening to the music. Ya. Aktivitas-aktivitas yang terlihat dari kalimat ini sedang berlangsung atau belum selesai di satu masa tertentu di masa lampau. Nah, kita lihat di sini ini adalah saya taruh bodinya ya, dan ini adalah verbnya. Green. Oke. One, word-nya adalah to be keduanya, dan eating-nya adalah verb in-nya. This is the same. Cindy was, okay, and eating is the verb in. Listening is the verb in. Like this. Okay. Ada pertanyaan Bapak Ibu so far? Is there any question? Tidak ada? Oke, saya lanjut lagi. Ya. Kedua, penggunaan past continuous tadi yang sudah saya sebutkan yaitu tentang activity yang sedang berlangsung ya, yang belum selesai ketika activity berikutnya terjadi atau muncul ya. Nah, dia bentuknya seperti ini misalnya my sister and I were having dinner when our parents came home. Okay. My sister and I were having dinner when our parents came home. Saudara perempuan saya dan saya sedang makan malam ya ketika orang tua kami datang pulang.
ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah action one-nya, which is actually si bentuk past continuous-nya. Ini saya kasih 2 aja. Oke. So this is action one. Saya singkat menjadi X1 aja ya Bapak Ibu. Dia in progress, makanya dia bentuknya past continuous-nya. Past continuous. Oke. Dan sedangkan ini ya, when our parents came home adalah apa, aktivitas keduanya, activity yang kedua. Activity 2, action 2. This is action 2. Bentuknya dalam bentuk past simple atau simple past tense. Ya, kita lihat di sini pakainya dia verb 2, came home. Oke, put it into you also. Yang jelas. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Atau contoh lain lagi, misalnya, oh ya, ini dia bisa, yang saya tambahkan, dibalik ya Bapak Ibu, maksudnya dibalik adalah si klausa keduanya ini, anak kalimatnya ini bisa di depan. Dari depan menjadi seperti when, ini saya copy paste aja deh. When our parents came home, koma, baru dia yang berikutnya. My sister and I were having dinner. Ya, ketika orang tua kami pulang, kakak saya atau saudara perempuan saya dan saya sedang makan malam. So the meanings are the same. Ya, artinya sama, cuma dibalik-balik aja. Oke, nah berikutnya misalnya I was writing an email when my manager called. Okay, I was writing an email when my manager called. This is the same thing, sama ya Bapak Ibu seperti yang di atas. Ini adalah action one-nya. Ya, dalam bentuk past continuous. Dan sedangkan ya betul, ini adalah bentuk action 2-nya dalam bentuk past simple ya, dan sama seperti di atas dia juga bisa dikedepankan, dibalik ya. When my manager called, sama sebentar, I was writing an email. Ini. Tentunya kan action one karena dia dimulai lebih dahulu, tapi karena belum selesai di tengah-tengah action 2-nya muncul. Oke, mengenai the use of past continuous yang ini, yang kedua ini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Is there any question? So far, apakah masih bisa dimengerti? Masih, Miss. Oke, good then. Kalau diam bisa mengerti, I'm glad ya, saya senang. Tapi kalau misalnya nggak mengerti, waduh, nanti akan susah ke depannya. Nah, tadi kita sudah bicara yang kedua fungsinya, kedua penggunaannya. Yang ketiga adalah penggunaan past continuous untuk menyatakan dua atau lebih activity ya yang sedang berlangsung secara bersamaan di masa lampau. Oke, di masa tertentu di masa lampau. Contohnya, I was studying
I was studying while my sister is washing the dishes. Seperti ini, ya. I was studying while my sister is washing the dishes. Ya, ini tadi kita sudah lihat juga contohnya. Saya sedang belajar saat itu ketika saudara perempuan saya sedang mencuci piring. Jadi kedua-duanya dalam bentuk past continuous. Ya, ini makanya saya tambahkan warna biru. Ya, dia dalam bentuk past continuous. While-nya tidak usah diwarnai karena dia adalah kata sambungnya. Nah, this is also in blue atau dalam bentuk past continuous. Keduanya menggunakan past continuous karena merupakan kedua aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ya, di satu masa waktu di masa lampau. Atau kita bisa balik, ya. While my sister was washing the dishes, I was studying. Bedanya kalau dia seperti saya bilang, kalau when atau while-nya yang memulai kalimat, maka harus ada koma sebelum prosa berikutnya ditulis. Oke. Or while Joe was sleeping, his brother was playing the piano. Ya, while Joe was sleeping, his brother was playing the piano. Atau kita balik, Joe was sleeping while his brother was playing the piano. Jadi ini bisa kita tukar-tukar ya Bapak Ibu, karena dia sebetulnya bersamaan terjadinya. Tidak ada yang memulai lebih dahulu. Ini. Langsung secara bersamaan. Yang tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian tadi kan saya nyebut ada pakai penggunaan while, kata sambungnya, dan juga dengan when. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kalau when, dia selalu diikuti oleh past simple. Dalam past continuous ini, when itu selalu diikuti oleh kalimat yang past simple. Ya. Contohnya, ini tadi. Ini dia. Okay. My sister and I were having dinner when our parents came home. Ya, bentuknya ini dalam bentuk past simple. When plus past simple. Atau let's make it another one. When Dan entered the office, entered. And then entered the office, his secretary was talking on the phone. And when Dan entered the office, his secretary was talking on the phone. Jadi when lagi-lagi diikuti oleh past tense atau past simple. Nah, sedangkan while saya tulis aja biar
Pak Ibu gampang mengingatnya atau melihatnya nanti, diikuti oleh kalimat yang past continuous tadi. Oke. Sampelnya seperti yang di atas. Oh ya, by the way, ini kita bisa ganti ke while ya Bapak Ibu. Oke, saya bikin kalimat yang sama seperti ini, tapi kita pakai while, bukan pakai when. Ini bisa seperti ini. Ya, while my sister and I were having dinner, our parents came home. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi intinya tidak selalu harus menggunakan when, terutama untuk yang dua activity ini ya, berlangsung, yang satu belum selesai, yang satu muncul, gitu kan. Kita bisa pakai while, tetapi hati-hati penggunaan while-nya yaitu sebelum si yang past continuous-nya. Jangan ditaruh sebelum yang past continuous-nya, participle-nya, gitu. Oke, any question Bapak Ibu? Maaf Yes, Miss, nanti notes ini bisa di attach Miss, bisa. Iya, nanti saya download, upload di Google Classroom juga Pak. Akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih Miss. Oke, ya sama-sama Pak. Oke, is there any other questions? Ada pertanyaan lain? Oke, so kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa mencoba mengerjakan latihannya sambil saya mendownload ini ya, mengupload ini di Google Classroom. Silahkan. And as usual, sekarang jam berapa sih? 17. Oke. 17.40 Miss. Oh, udah 40 ya, 17.40. Ya udah, kerjakan dulu atau mau sekalian dibarengin sama break maghrib? Jadi 30 menit seperti kemarin. Ya Miss, lebih bagus begitu. Oke, baik. Iya, Miss. Kalau gitu, ya biar sekalian ya Bapak Ibu. Oke, 30 menit deh kita sambil mengerjakan, and then nanti sambil break maghrib juga. Oke. Oke Miss. I will upload this first. Thank you. Were you sleeping? Yes, were you sleeping? Yeah, were you sleeping in your room or in the classroom? Okay, good. Berikutnya. A girl walked across the street when a car struck her. Or walking. A girl? Was walking. Yes, betul. Hati-hati, Bapak Ibu. Was, karena dia sama dengan she ya. A She girl was walking. Yes. Kalau kan perempuan satu, itu berarti kata gantinya she. Walking, and then the next one. Why didn't you pick up my call last night? I helped my sister with her was helping. I was helping. Yes, I was helping. Right. Ya, pakai I, maka tubuhnya was. Okay. Next, my family and I drive on the road when the storm hit the city. We're driving. Were. Yes, Were. Were we're driving. driving. Kenapa, Bapak Ibu? Bukan My was? family. My family Jamak. I. Ya, ada I-nya juga. Jadi saya dan keluarga saya. My. Kalau my family dia cuma satu hitungannya karena satu unit. Ya, I juga cuma satu, sama-sama pakai was. Tapi karena ada dua, my family and I, maka pakainya were. Oke, berikutnya. The lecturers not talk about the new methods of e-learning, they discuss the annual meeting plans. Kita lihat dari yang ini dulu. The lecturers not talk. Weren't talking. Yes, weren't talking atau we're not talking. They discuss. They were discussing. They were discussing. Ya, discussing. We're not talking dan we're discussing.
Alright, next one. The men watch a football match at 3 a.m. Was watching. Were watching. Oh, were. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, bedanya di sini huruf E. Ya, men ini artinya plural. Kalau yang satu yang Oh, pakai iya. A aja. Were. Yang kemarin ya, Min. Woman when. So, a woman, women, man, sama men seperti ini. Bentuknya beda dia. Okay, next one. You plan to join the club? Question itu. Were you planning? Were you planning? Were you planning? Okay, be careful with the planning ya Bapak Ibu. Kalau plan jadikan ing double N dia jadinya. Planning. Okay, next one. When the manager called, Lucas take a client to lunch. Was talking. Lucas Was was taking. taking. Ya, was taking. Taking. So, taking, taking E-nya menghilang. Ya, langsung ke ing dia. Taking. Be careful. Nah, ada yang masih suka ditambahkan E-nya di situ. When the manager called, Lucas was taking a client to lunch. Oke. Terakhir untuk bagian ini, Jane did her homework last night when her father came. Was doing. Do. So, Was doing. Jane was doing her homework. Oke. Sekarang berikutnya ya Bapak Ibu. Next part. Nah, this one past continuous sentence. Berarti kalimat bentuknya past continuous. Write a past continuous sentence based on the words in the parenthesis ya, berdasarkan kata-kata yang ada dalam kurung. Pay attention to the positive, negative, or interrogative sign. Perhatikan baik-baik untuk kalimat positifnya atau tanda negatif atau tanda tanya interrogatif. Contohnya he cooked menjadi he was cooking. Oke, sekarang yang ini nih pakai kata tanya what dia. What she do when we left the house. Untuk What past was- continuous menjadi What was she What? doing yes, what was she doing when we baru left the when house? we left the house. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau bentuk directionnya seperti ini berarti harus ditulis semua kalimatnya ya. Lengkap yang ada di dalam kurungnya. What was she doing when we left the house? Tanda tanya. Oke, berikutnya. He not smoke during the break. He wasn't smoking wasn't. during the break. He was not atau he wasn't smoking during the break. Pay attention, smoking, smoke-nya E-nya sudah berubah menjadi tidak ada dan berubah menjadi I langsung, smoking. Oke, next. It rain, tanda tanya. Was it Was it raining? raining? What is raining? Yes, was it raining? Oke, good. Berikutnya. What we talk about at that time, tanda tanya. What were Were we We talk- talking about? talking What were we yeah, talking what were we talking about about at the time? at that kenapa jadi di situ sebentar. What were we talking about at that time? Apa yang sedang kita bicarakan pada saat itu? Right. Next. She washed the dishes when we arrived. She was Was washing the dishes when we Yeah. arrived? She was washing the dishes when we arrived. Okay. Next. You not feel well. you You weren't were not Not feeling. you weren't feeling. feeling You were not well. You are not feeling well. Kamu sedang dan yes. Okay, next. I typed I was report typing. at 8 o'clock. Okay, I was typing Typing. my report at 8 o'clock. Yes. Ya, be careful. Typing juga, type-nya, E-nya juga hilang. Langsung ke I ya. Oke. The children not cry. Children Children weren't
Crying. Ya, Crying. children Weren't were crying. not crying. Ya, children dia plural. Oke. Berikutnya, kalimat tanya lagi nih. Who she speak on the phone with? Who was she speaking on the phone with? Who was she speaking on the phone with? Okay. Next one. Why she screaming? Why was she Why was screaming? screaming? Yes. Why was she screaming? Okay. Next. You sleep when I got home. Tanya. Were you Tanda sleeping tanya. when? When Yeah. I Were you Were you Sleeping when I get home. sleeping when I got home? Yes. Okay. Next. You study in the room when the blackout happened. you were studying? in the room Yeah. when the blackout happened. Ya, you were studying ya. Kalau study, y-nya tetap, y-nya tetap, tambahkan ing. In the room when the blackout happened. Oke. Nice. Berikutnya. You and your family live in Tokyo at the time. Tanda tanya. Question nih. Were you Where and your family your family living in Yes. Tokyo? time? You and your family living in Tokyo. Hold on. At the time. Apakah Anda dan keluarga Anda tinggal di Tokyo pada Okay, nice. Berikutnya. It It snowed was when I snowing. was at the office. Yes, it was snowing when I was at the office. Okay, good. Last one. You feed the cat when I call. You were feeding. Yes, you were feeding. Sedang memberi makan ya, feeding the cat when I called I you. call. Oke. Ya. Ya, bentuknya pretty easy ya Bapak Ibu. Tapi unfortunately sayangnya nanti ketika ujian UTS dan UAS bentuknya tidak akan seperti ini, hanya dirubah dalam satu tenses aja ya. Nanti kita akan latihan bagaimana membedakan misalnya antara past continuous sama dengan past perfect. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Dan saya akan membuat latihan juga akan seperti itu ya. Jadi akan terlatih nanti ketika mengerjakan ujiannya, TS maupun UAS-nya. Okay, so for our lesson today mengenai past continuous ada yang ditanyakan atau dari sini ada yang mau ditanyakan dari soalnya? Ini saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk tadi kan present continuous sama past apa namanya tadi present perfect ya. Present perfect dengan present continuous. Ya, yang perbedaannya itu yang secara spesifik apa aja, Miss? Kalau biasanya kalau past continuous ini saya kita belum belajar sih Ibu ya past perfect. Jadi saya ininya biasanya sama past perfect kalau past continuous. Oke. Itu dibedakannya dari uses yang kedua Bapak Ibu. Jadi yang ada dua action ya, yang satu action 1 sama action 2 ya. Kalau di sini kan past continuous action 1-nya masih berlangsung gitu kan ya, ketika action 2-nya muncul. Nah, kalau past perfect nanti kita akan bahas di past perfect, tapi past perfect itu dia action 1-nya sudah selesai duluan sebelum action 2-nya muncul. Nah, biasanya itu yang akan membedakan nanti. Don't worry, kita akan latihan. Kita akan latihan Bapak Ibu. Saya nggak mungkin akan membiarkan gitu aja tanpa latihan ya. We will practice it before the test gitu. Oke, thank you, Miss. Yep. Ya, you're welcome Ibu. Semua tesis akan seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam bentuk soal dia akan tapi saya memang membatasi cukup 2 tenses, antara 2 tenses saja. Karena kalau sudah 3 udah lebih complicated lagi, lebih sulit lagi. Ya misalnya present tense dengan present continuous. Itu.
Bedanya kan kalau present tense itu kita membicarakan suatu habit, suatu fakta, ya, suatu rutin, kebiasaan. Sedangkan kalau present continuous yang sedang dilakukan saat ini, nah itu biasanya comparingnya seperti itu. Apa kita mengisi dengan present continuous atau present simple seperti itu. Oke, Miss. Thank you. Welcome Ibu. Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, saya masih punya hutang answer key ya. Saya selesaikan malam ini deh. Sebelum lupa lagi. Oke, sepertinya karena kita memang lessonnya, topiknya hari ini cukup singkat, Bapak Ibu. Kita bisa bubar lebih awal nih. Makanya saya menampung apa ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita selesai untuk minggu ini. Anything?